Terima kasih Bapak Ido untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang, selamat datang peserta webinar perdana Kombel Amanisa SD Negeri 4 Ambon. Dalam rangka mengikuti kegiatan terkait rencana tindak lanjut perbaikan pembelajaran pada pengolahan kinerja segera dimulai. Saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Kiranya diberikan kekuatan, ketabahan, serta kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tabeya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Bapak Dr. Andus F.F. Taso, MSI. Yang saya hormati Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, Bapak Dr. Lamansur, SPD, MPD. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 4 Ambon, Ibu Magdalena Juliana Weno, SPD. Yang saya hormati narasumber kita yang hebat, Bapak Alfi Hasan, MPD, Kepala SD Muhammadiyah 2 Kota Ambon. Yang saya hormati dan saya banggakan para peserta webinar yang hadir di siang hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, anugerah-Nya, kita semua diberikan kesempatan, kekuatan untuk berkumpul di siang ini, untuk mengikuti kegiatan webinar perdana di siang ini dengan segala baik. Adapun susunan acara kita di siang ini sebagai berikut. 1. Pembukaan yang sedang berjalan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 4 Ambon. Yang keempat, arahan dan penguatan dari Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Yang kelima, sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, sekaligus membuka kegiatan webinar kita di siang hari ini. Yang keenam, kegiatan webinar. Yang ketujuh, foto bersama. Yang kedelapan, penutup. Baik Bapak Ibu, kita akan ada dalam doa bersama. Doa ini saya mengajak kita semua berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Kiranya kegiatan webinar kita di siang ini berjalan dengan lancar dan segala baik. Doa mulai. Doa selesai. Bapak Ibu, kita akan masuk pada acara berikut. Sambutan dari Kepala SD Negeri 4 Ambon kepada Ibu Magdalena Juliana Weno, SPD. Disilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Eda Kapolri SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabeya. Tabeya. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Bapak F.F. Taso, MSI. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, Bapak Dr. Lamansur, SPD, MPD. Yang kami hormati narasumber hebat dan luar biasa, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2 Bapak Alfi Hasan, MPD.
serta Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan. Mengawali sambutan saya di siang ini, izinkanlah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas kasih dan rahmat-Nya bagi kita semua, sehingga di kesempatan ini kita semua diberikan kekuatan, bahkan kesehatan yang ekstra untuk mengikuti kegiatan webinar rencana tindak lanjut perbaikan pembelajaran pada pengelolaan kinerja yang diselenggarakan oleh Kombel Amanisal SD Negeri 4 Ambon di hari ini dengan segala baik. Bapak Ibu peserta webinar yang saya dan Bapak Kadis yang saya hormati, perlu saya memberikan sedikit informasi atau gambaran terkait dengan pemberian nama pada Kombel SD Negeri 4 Ambon, yaitu Amanisal. Nah, Amanisal pada Kombel SD Negeri 4 Ambon ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menangkap ikan secara tradisional oleh masyarakat Maluku di sungai, di laut, tapi juga di kali, demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, berdasarkan namanya, maka fokus komunitas ini merupakan wadah atau tempat untuk menampung segala demi menambah kebutuhan perkembangan pendidikan di abad 21 yang berpusat pada profil pelajar Pancasila. Setiap program yang direncanakan dalam komunitas ini akan dikembangkan menjadi sebuah kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi sekolah, serta sesuai abad ke-21. Visi daripada komunitas ini 4 Ambon. Bapak Ibu yang berbahagia, langkah awal dalam Ibu Kep. Ibu Kep, mohon izin suaranya tidak kedengaran, Ibu. Ibu Kep, suara tidak kedengaran. Belum terdengar, Ibu. Belum dengar. Headsetnya Pak, suruh dilepas saja headset Mas. Belum terdengar juga, Bu. Ibu. Ibu coba bisa lepaskan headsetnya, Bu. Bapak. Lepas headset dari HP-nya, Bu. Ya. ya, Bapak Ibu dengar? Iya, Bapak siap, Ibu Ibu. peserta webinar, Siap, Ibu ya. Dengar, saya boleh lanjut ya. dengar Ibu. Baik Bapak Ibu, kita semua sama tahu bahwa platform Merdeka Mengajar atau PMM ini hadir sebagai salah satu solusi inovatif untuk mendukung transformasi pendidikan di Indonesia. Salah satu fitur unggulnya adalah pengelolaan kinerja, di mana fitur ini dirancang untuk membantu guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui siklus
yang terstruktur dan berkelanjutan. Kita semua sama-sama mengetahui bahwa langkah awal dalam fitur pengelolaan kinerja ini adalah kita membuat perencanaan kinerja yang sudah kita lewati beberapa bulan lalu atau di bulan Januari. Setelah itu kita masuk pada proses penjadwalan observasi di bulan Februari dan berlanjut pada pelaksanaan observasi di bulan Maret. Di mana pada tahapan pelaksanaan observasi ini yang menjadi fokus penilaian bagi seorang kepala sekolah adalah penilaian sikap dari seorang guru yang diobservasi dalam penilaiannya benar-benar harus dilakukan secara objektif dan komprehensif berdasarkan bukti-bukti yang diamati selama observasi, dan hasil penilaian observasi tersebut kemudian didiskusikan antara guru dan kepala sekolah untuk merumuskan rencana tindak lanjut atau RTL yang membantu guru dalam meningkatkan kinerjanya. Bapak Kadis yang saya hormati beserta para peserta webinar. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami komunitas belajar Amanisal SD Negeri 4 Ambon melakukan webinar perdana kami terkait dengan perencanaan tindak lanjut. Setelah selesai pelaksanaan observasi dan materi ini akan dibawakan oleh narasumber hebat kita. Dan beliau juga sudah tidak asing lagi bagi kita, para pendidik yang ada di Provinsi Maluku khususnya, dan di Kota Ambon. Beliau adalah seorang kepala sekolah yang bertugas pada SD Muhammadiyah 2 Ambon. Beliau juga merupakan lulusan guru penggerak Angkatan 1 Kota Ambon dan sekarang menjabat sebagai koordinator guru penggerak Provinsi Maluku. Beliau adalah Bapak Alpi Hasan MPD. Pada kesempatan ini juga saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 4 Ambon mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Alpi yang sudah bersedia membersamai kami dengan kegiatan webinar perdana kami di komunitas belajar Amanisal. Sekaligus memberikan materi pada kegiatan kami di hari ini. Kiranya amal baik Bapak di dalam bulan suci ini menjadi berkah buat Bapak bersama keluarga. Akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dan mengikuti webinar perdana kami ini. Kiranya kegiatan webinar ini membawa berkat bagi kita semua guna meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Tabea. Tabea. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan bagi kami semua, dan itu akan menjadi perhatian bagi kami semua di siang ini. Bapak Ibu, kita akan masuk pada acara yang berikut. Arahan dan penguatan dari Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku kepada Bapak Dr. Lamansur SPD MPD. Disilakan. Halo, selamat siang Pak. Bapak Ibu, mungkin beliau belum sempat hadir, jadi kita akan masuk pada kegiatan yang berikut di siang ini. Bapak Ibu, kita akan masuk pada acara yang berikut. Sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, sekaligus membuka kegiatan webinar kita di siang ini. Kepada Bapak Dr. Andus FF Taso, MSc, disilakan. Iya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabea. Tabea. Yang saya hormati Kepala Balai atau yang mewakili PGP Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 4 Ambon sebagai Kombel ya. Amnisal, serta yang saya hormati para narasumber yang berkenan hadir, Pak Alfi, maupun juga Ibu Moderator, Ibu Emilda, Terima kasih. serta Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar yang berbahagia. Di siang hari ini, kita semua hadir kembali bersama dalam webinar ini terkait dengan rencana tindak lanjut perbaikan pembelajaran pada pengelolaan kinerja. Bapak dan Ibu sekalian, tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan, namun kita melihat bahwa ketika kita sampai pada tahap rencana perbaikan pembelajaran, artinya bahwa inilah bagian dari refleksi yang sudah kita lakukan, kita implementasikan dalam proses pembelajaran sebelumnya, dan juga bagian dari observasi, kemudian selanjutnya dilakukan perubahan strategi pembelajaran. Ya. Nah, walaupun pada tahap awal kita sudah menyusun perencanaan, namun perencanaan itu bukan barang yang harga mati yang tidak bisa diubah ya. Bisa diubah dengan melakukan perubahan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya ya. Nah, dengan demikian, hari ini kegiatan ini lebih dimaksudkan untuk bagaimana mematangkan kembali ya sistem pembelajaran yang sudah kita bangun, baik dari kompetensinya ya, kemudian tujuan pembelajarannya, materinya ya, kemudian media, peralatan, serta prosesnya ya, langkah-langkah itu. Nah, itu perlu diperbarui. Dengan demikian itu diarahkan untuk capaian tujuan pembelajaran ya. Jadi perhatikan fokus kita adalah manfaat apa yang akan kita peroleh dari perbaikan-perbaikan ini ya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, maka sebenarnya ketika di tahap awal ya menyusun perencanaan itu termasuk dalam proses tahapan-tahapan observasi, lalu implementasinya, lalu evaluasi, refleksi dan evaluasinya ya. Itu di tahap awal sebenarnya ketika kita merencanakan sebenarnya saya ingin mereview kembali supaya kita melihat kembali ketika melakukan perbaikan pembelajaran ini, apakah kita sudah menyusun capaian pembelajaran itu secara holistik, terintegratif atau tidak? Ya, karena ketika ke depan kurikulum nasional ini, kurikulum merdeka berubah menjadi kurikulum nasional, yang mana dalam prosesnya itu ada fase-fase pembelajaran, itu berarti bahwa perencanaan jangka pendek dan jangka menengah itu harus terintegratif. Maksudnya begini, kalau di tingkat SD kita melihat capaian akhir kita itu sampai kepada fase akhir, fase C ya. Jangka pendek kita per fase. Fase A kelas 1, 2, kemudian fase B kelas 3, 4, fase C kelas 5, 6. Nah, ini harus dilihat menjadi satu kesatuan supaya nanti di fase akhir kita akan mendapatkan tujuan pembelajaran yang kita sepakati bersama para dewan guru, maka pada tujuan pembelajaran jangka pendek ya, yaitu kelas 1, kelas 2, fase A-nya itu. Nah, itu harus dipersiapkan bagaimana supaya dia berlanjut ke fase B dan fase C. Nah, kita melihat, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana ketika kita menyusun RPP ya. Hari ini saya melihat secara general RPP kita itu sama, satu untuk semua ya. Artinya digunakan oleh semua siswa ya. Padahal kalau kita melihat kembali
substansi dari kurikulum Merdeka, diantaranya adalah pembelajaran yang terdiferensiasi. Artinya bahwa di dalam sekian banyak siswa itu ada sesuatu yang berbeda pendekatan antar siswa ya. Tetapi kalau kita generaliskan dengan LPP yang sama, maka pendekatannya akan sama kepada semua siswa. Ya, ini yang terjadi hari-hari ini saya pantau, saya amati ya. Nah itu yang harus kita berubah. Pertanyaannya, apakah LPP bisa lebih dari satu? Boleh, kalau pendekatan terhadap tiap anak itu berbeda, ya, metodenya berbeda. Hari ini saya melihat metodenya sama, ya. Pada LPP kita sama satu untuk semua. Lalu pertanyaan diferensiasinya itu di mana, ya? Nah, kita terbiasa atau terjebak dengan cara berpikir jangka pendek, ya. Terbiasa terjebak dalam cara berpikir yang levelnya proses, ya. Tahapan-tahapan yang baku, ya, terbiasa seperti itu. Ini mesti berubah, cara berubahnya melihat sampai ke level akhir, ya. Hari ini kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau pembelajaran diferensiasi, kemampuan anak itu kan berbeda. Ada anak yang cepat tanggap, ada yang tidak, ya. Ya, kalau mereka yang cepat tanggap, maka rencana pembelajaran untuk mereka akan berbeda dengan anak-anak yang lainnya yang reguler biasa saja, ya. Nah, mungkin saja mereka nanti lebih cepat. Nah, RPP rencana pembelajaran kita berbeda buat mereka itu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan supaya jangan kita hari ini satu untuk semua, ya. Nah, itu sama saja kita mengulang pola-pola lama, kita bangun kembali di pola saat ini, tidak ada bedanya. Ya. Nah, kemudian juga Bapak dan Ibu sekalian, banyak juga contoh-contoh yang lain saya lihat di beberapa slide-slide, ya. Slide-slide dalam rencana perbaikan pembelajaran, ya. Nah, itu ya, itu saya melihat bahwa polanya hampir sama, ya. Nah, ini saja titipan saya, tidak banyak, supaya direfleksikan kembali, dicek kembali untuk rencana perbaikan pembelajaran kita, sehingga nanti dengan pendekatan juga asesmen formatif itu dimaksudkan untuk merubah strategi pembelajaran, ya. Kemudian terakhir nanti dengan asesmen sumatif, ya. Tujuan dari asesmen formatif itu juga diantaranya untuk melakukan perbaikan pembelajaran, merubah strategi, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dan pada kesempatan ini saya berharap kita untuk tidak terjebak dalam pemikiran pragmatis yang terpola, yang kaku, ya. Nah, ini harus dirubah. Yang berorientasi kepada model-model yang sudah ada, berorientasi kepada aturan semata, ya, yang membuat kita tidak inovatif, tidak berkembang. Nah, ini perlu dirubah. Nah, untuk itu dalam diskusi nanti ada mereka yang teman-teman yang punya pemikiran, gagasan, ide yang inovatif yang berbeda, ini tolong disampaikan untuk didiskusikan supaya bisa menjadi masukan bagi kita bersama untuk melihat manfaat dari sisi positifnya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhirinya, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi, ya, kepada SD Negeri 4 Ambon, Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman, moderator, serta para narasumber yang hari ini berinisiasi, ya, maju selangkah untuk pertama kali melaksanakan Kombel, yang paling terpenting memberikan manfaat added value bagi kita semua yang hadir pada saat ini. Saya pantau bukan hanya dari Ambon, dari SPB, Maluku Tengah, dari Sumatera, dan dari daerah lainnya. Dan dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka webinar rencana tindak lanjut perbaikan pembelajaran pada pengelolaan kinerja di siang hari ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Abia. Shalom. Terima kasih Bapak Kepala Dinas yang sudah menyampaikan sambutan bagi kami semua, dan itu akan menjadi perhatian bagi kami di siang hari ini. Bapak Ibu, kita akan masuk pada acara yang berikut, arahan dan penguatan dari Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku,
kepada Bapak Dr. Lamansur, SPD, MPD, disilakan. Ibu moderator lanjut saja Ibu, nanti kita Ya, sesuaikan dulu. baik. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk pada kegiatan webinar kita di siang ini. Untuk itu, saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak narasumber kita yang hebat dan luar biasa, kepada Bapak Alfi Hasan, MPD, untuk memaparkan materi yang berkaitan dengan rencana tindak lanjut perbaikan pembelajaran pada pengelolaan kinerja. Kepada Bapak Alfi Hasan, disilakan. Halo, selamat siang Bapak Al. Oke, cek. Ya, terima kasih Pak. Dengar, Bu. Dengar Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Tabia. Tabia. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon yang terus mensupport, membantu, menyemangati para komunitas-komunitas belajar untuk mewadahi ruang-ruang diskusi dalam rangka untuk peningkatan kualitas diri ya dan juga kualitas pembelajaran. Pak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, pada saat ini beliau belum sempat bergabung dan akan berupaya untuk menyesuaikan karena lagi ada kegiatan yang bersamaan. Ibu Kepala SD Negeri 4 Ambon, ya terima kasih atas waktu dan kesempatan serta ruang yang diberikan untuk kami bisa berkolaborasi lewat ruang virtual ini. Ya, Bapak Ibu hadirin ya peserta webinar yang saya banggakan, di siang hari ini saya diminta untuk memfasilitasi Bapak Ibu ya guna sama-sama kita melihat kembali pembelajaran yang telah kita lakukan dari observasi pengelolaan kinerja yang telah diobservasikan oleh kepala sekolah. Nah, ada tahapan selanjutnya yang perlu kita lakukan ya sebagaimana yang telah diingatkan oleh Pak Kadis Pendidikan tadi bahwa tahapan pengelolaan kinerja ini bagian daripada sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan di sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, izin saya share screen. Kelihatan, Bu? Halo? Belum kelihatan Pak. Sudah? Belum Pak. Oh ya, sebentar ya. Sambil nunggu. Ya, Bapak Ibu sekalian, sambil tunggu di share screen materinya, perlu saya informasikan ya Bapak Ibu, saat saat pelaksanaan observasi terjadi beberapa miskonsepsi ya di antara kita kaitannya tentang observasi kelas ya, dan kadang kita belum move on dari
suasana supervisi ya, yang dilakukan sebelumnya. Nah, sehingga kadang terasa bahwa observasi itu seperti supervisi. Nah, beberapa miskonsepsi yang sempat saya rampung ya, baik itu melalui chat WA maupun yang teman-teman yang sempat japri ya, atau komentar di beberapa tutorial tentang pengolahan kinerja yang saya buat di kanal YouTube saya. Nah, udah kelihatan, Mbak? Sudah, Pak. Ya, sebelum kita demo bagaimana proses tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran, Bapak Ibu, ini beberapa miskonsepsi dan pengaruhnya terhadap rencana tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Ya, observasi kelas itu merupakan dasar, ya, dasar untuk kita dapatkan data. Ketika observasi dilaksanakan secara objektif, secara profesional, akan mudah Bapak Ibu melakukan tindak lanjut perbaikan. Tapi ketika observasi kelas itu tidak mendapat ruhnya yang sebenarnya di dalam pengolahan kinerja, saya yakin sungguh pelaksanaan tindak lanjut juga akan asal-asalan, ya, akan tidak sesuai dengan harapan ya. Bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan kinerja kita sebagai pemimpin, sebagai pembelajar ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, ini beberapa miskonsepsi yang saya dapatkan langsung nih ya di kanal YouTube saya, yang komentar di beberapa video panduan yang saya buat ya. Terus ada yang juga japri saya, ternyata pemahaman kita terhadap observasi kelas ini masih sama dengan cara lama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, pengolahan kinerja tahun 2024 ini adalah sebuah transformasi. Yang namanya transformasi itu adalah sebuah perubahan, sebuah pergerakan yang tidak sama dengan pergerakan sebelumnya. Berarti ada yang di bawah baru, ada pembaharuannya. Jadi kalau kita melaksanakan observasi kelas itu hanya untuk memenuhi standar, misalnya standar supervisi, berarti tidak ada transformasi yang kita bawa. Nah, ini beberapa bukan salah sebenarnya, tapi mungkin belum tahu ya, belum tahu. Oke. Barangkali di antara Bapak Ibu yang ikut hari ini ada yang pernah komentarnya saya tampilkan di sini, tapi saya sembunyikan akunnya ya. Tapi ini beberapa miskonsepsi saya dapat ya. Nah, ada yang bilang nilai observasi dikasih kepala sekolahnya dengan angka 70. Wah, luar biasa ini capseknya ya. Ya, terus ada yang dikasih CBD. Nah, ini Bapak Ibu ya. Berarti masih fokus ke supervisi ya. Ya, nah seperti itu Bapak Ibu. Mengapa miskonsepsi ini terjadi? Ya. Nah, mari kita lihat. Ini yang dapat pertama saya rampung ya. Yang pertama itu jarang membaca. Oke. PMM Bapak Ibu salah satu platform yang sangat luar biasa. Segala sesuatu selalu melihat fleksibilitas, ya. Tidak pernah menyulitkan penggunanya di PMM itu. Ya. Jadi siapa yang masih merasa sulit dengan menggunakan PMM ya karena belum tahu aja. Tapi ketika Bapak Ibu sudah tahu, Bapak Ibu tidak pernah merasa sulit. Selalu ada jawabannya. Ada pusat bantuannya, ada help desk-nya, ya. Jadi ketika kita kesulitan di salah satu, masuk di pusat bantuan, baca di sana. Di sana sudah dijelaskan sangat detail. Ya. Nah, mungkin karena kita jarang membaca beberapa literatur yang terkait tentang pengolahan kinerja. Sehingga terjadi miskonsepsi tersebut. Nah, ini Bapak Ibu perlu pelajari ini ya di komunitas-komunitasnya, silakan dipelajari apa. Yang dipelajari ini panduan substansi pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah, kemudian panduan teknis fitur pengolahan kinerja guru, panduan teknis fitur pengolahan kinerja kepala sekolah. Ada juga Bapak Ibu bisa dibaca Perdirjen GTK ya nomor 7607 tentang pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah.
karena ini dasar hukumnya ya, sehingga kita harus melakukan pengolahan kinerja di PMM. Dikuatkan dengan surat edaran bersama Mendikbudristek dan Kepala BKN ya. Nah ini Bapak Ibu ya, oke, beberapa literatur yang bisa kita baca untuk menguatkan pemahaman kita ya, sehingga tidak terjadi salah praktik. Yang kedua, Bapak Ibu, kita masih terjajah dengan administrasi. Nah, segala sesuatu itu selalu ditanyakan mana contohnya, ya, mana contoh dokumennya. Ini tipe-tipe orang yang selalu terobsesi dengan administrasi. Ya, nah, pengolahan kinerja ini, Bapak Ibu, untuk menjawab banyaknya administrasi yang kita sering lakukan selama ini. Sehingga ini mau meringankan pekerjaan kita dari banyak-banyak administrasi menjadi simpel. Bapak Ibu tidak ribet-ribet lagi buat rubrik observasi secara otomatis, rekomendasi dari rapat pendidikan sudah ada di sana, sudah mengurangi biaya administrasi ya. Nah, Bapak Ibu juga pada akhirnya nanti di akhir periode penilaian, Ibu Bapak pada saat mencetak SKP khusus buat ASN ya. Nah, itu tidak pusing-pusing Bapak Ibu, nanti secara otomatis langsung jadi ya tersinkron ke EKIN BKN. Nah, ini transformasi, salah satu transformasi yang dibawa itu, jadi pengolahan kinerja hadir bukan mau menambah administrasi, tapi mau meringankan beban administrasi kita yang terlalu banyak. Ya. Nah, kenapa juga terjadi miskonsepsi? Kita selalu memikul beban sendiri, Bapak Ibu. Ketika menghadapi suatu masalah yang perlu kita publikasikan di komunitas kita, jarang untuk kita istilahnya curhat. Lebih banyak kita curhat ke hal-hal yang memang bukan tupoksi kita dalam hal komunitas. Nah, oleh sebabnya hidupkan komunitas belajar ya. Lakukan forum sering membuka forum-forum diskusi, forum-forum sharing ya di komunitas belajar, mulai dari hal-hal kecil yang menurut kita itu perlu diatasi bersama, jangan diatasi sendiri, Bapak. Ya. Nah, kenapa juga terjadi miss? Nah, kita jarang berbagi, Bapak Ibu. Ya, kita jarang berbagi, kadang kadang sesuatu yang sudah kita tahu itu menjadi sesuatu yang menguntungkan untuk kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dengan berbagi akan membuat hasanah ilmu kita itu semakin berkembang, tidak berkurang, Bapak. Semakin kita berbagi, semakin terbuka cakrawala kita. Jadi hari ini misalnya, hari ini Bapak Ibu ada berapa nih yang di Zoom nih? Nah, ada 100 sampai saat ini sudah 110 partisipan. Ya. Berarti ada dari perwakilan sekolah. Ketika hari ini Bapak Ibu mendapat informasi-informasi penting, jangan lupa dibagikan di komunitas sekolahnya, karena kita itu dalam satu ekosistem di sekolah. Tidak bisa berjalan sendiri, Bapak Ibu. Tidak bisa menguntungkan diri sendiri, dan tidak bisa mengklaim bahwa saya terbaik di sekolah. Kita semua terbaik di dalam sebuah komunitas. Oleh sebabnya, untuk mencapai visi yang kita akan capai bersama di sekolah, untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan melalui raport pendidikan, itu kan kerja kolaboratif, tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Nah, siapa yang tahu? Harus kasih tahu. Yang belum tahu, bukan tidak tahu, mereka belum tahu aja. Tapi kalau udah dikasih tahu, saya yakin mereka akan tahu. Nah, beberapa miss juga yang terjadi seperti ini. Komunitas belajar tidak aktif. Ya, komunitas belajar terbayang bahwa sesuatu yang sangat sulit. Ya, padahal tiap hari Bapak Ibu ke sekolah itu sudah komunitas, ya. Tiap hari berkumpul 2 orang duduk itu sudah komunitas. Jadi membayangi komunitas itu sesederhana seperti itu. Mari aktifkan komunitas sekolah kita untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan tentang kebutuhan murid ya. Nah, ini Bapak Ibu, ada yang komunitasnya sudah terdaftar di PMM. Ya, ibaratnya kalau orang Maluku bilang, habis buka kebun, habis itu kasih tinggal. Nanti rumputnya sudah tumbuh, ya hati-hati, jangan sampai kebunnya diklaim orang, Bapak Ibu ya. Nah, oke, ini kita mulai ke hal-hal kecil begini, supaya ke depan ketika ada informasi seperti ini,
benar-benar kita literat dan benar-benar itu dapat diterapkan sesuai dengan juknisnya. Nah, yang keenam, kenapa selalu terjadi miss seperti ini? Kita selalu mengejar waktu tanpa melihat yang substantif. Ya, nah, yang penting cepat selesai, ya. Urusan benar salah itu nanti belakangnya tanpa mengedepankan sikap ikhtiar, ya, sikap antipati bahwa ini perlu dipertimbangkan. Nah, kalau teman-teman di guru penggerak pernah belajar ya tentang mitigasi sebuah kondisi dan suasana yang kita sebut dengan manajemen risiko. Nah, Bapak Ibu, mengejar waktu tanpa melihat yang substantif. Teman-teman banyak yang penting sudah observasi, ya. Padahal kalau observasi itu dilaksanakan secara jujur, itu akan membantu tahapan selanjutnya, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran melalui tindak lanjut, ya. Bagaimana dia mau bisa lakukan tindak lanjut dengan baik kalau hasil observasi, rating atasan yang diberikan kepada dia dari observasi itu adalah tidak objektif. Ya, nah itu akan sulit Bapak Ibu, akan sulit dia merefleksikan karena kemampuan merefleksikan hasil observasi itu merupakan indikator yang akan dinilai nanti. Jadi bagaimana dia mau bisa refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan kalau dia sendiri melaksanakan pelaksanaan observasi itu asal-asalan. Nah, ini Bapak Ibu yang belum ya, mari lakukan observasi kelas apa adanya, tunjukkanlah seperti inilah kualitas pembelajaran saya. Seperti ini yang tiap hari saya mengajar. Saya tidak menunjukkan yang terbaik hari ini saja karena dilihat oleh kepala sekolah. Tapi memang seperti ini setiap hari. Supaya apa? Supaya ada upaya untuk perbaikan pembelajaran. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir, selalu salahkan aplikasi padahal belum mencoba. Ya, ini beberapa miss yang sering terjadi dan kadang kita belum mencoba itu sudah selalu menyalahkan. Contoh untuk aplikasi ini, aplikasi itu. Padahal yang nama teknologi, ya, yang namanya teknologi, aplikasi itu hadir membantu kita. Ya, sederhananya Bapak Ibu menggunakan WhatsApp, membayangkan kalau tidak ada WhatsApp. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengirim suasana yang terjadi saat ini di lokasi Bapak Ibu ke orang lain di lokasi tempat lain. Mengirim foto, mengirim video, bagaimana caranya kalau tidak ada WhatsApp atau aplikasi sejenisnya. Nah, itu contoh-contoh aplikasi sederhana yang hadir untuk memudahkan. Jadi, ya teknologi itu memudahkan. Kalau teknologi menyulitkan kita, itu persoalan kita belum tahu saja. Maka cobalah. Coba dulu, baru Bapak Ibu refleksikan. Nah, Ibu Bapak sekalian, apa yang harus saya lakukan jika siswa belum mencapai tujuan? Yuk, saya buka sesi dulu. Silakan yang mau menanggapi, mau berbicara langsung ya. Silakan raise hand, Pak Ridho dibantu. Apa yang harus saya lakukan jika siswa belum mencapai tujuan pembelajaran? Ada yang mau menanggapi, silakan ya. Kita buka kolom chat ya, silakan Pak Ibu. Siap, Pak. Ya, atau lewat kolom chat bisa Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu lakukan selama ini, mari kita refleksi bersama. Mungkin ada punya praktik baik ya, yang bisa dibagikan ke kita. Ya, ketika siswa belum mencapai tujuan pembelajaran, apa yang dilakukan oleh gurunya? Ya, apakah gas terus lanjut pembelajarannya? Ya, ataukah Bapak Ibu buat apa nih ketika siswa belum mencapai tujuan? Ya, Bu Sri, ya, terus belajar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, keren.
Pak Jales ya, merubah strategi pembelajaran. Ibu Ira memperbaiki metode pembelajaran. Ya. Ayo Bapak Ibu, ada lagi yang punya praktik baik, apa yang harus kita lakukan atau apa yang pernah Ibu Bapak lakukan ketika dalam sebuah pembelajaran ada siswa yang belum mencapai tujuan. Menyederhanakan pembelajaran. Ibu Surwati. Ya. Refleksi terhadap materi. Ibu Elmina membuat refleksi terhadap materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan mengulang kembali dengan mengubah metode pembelajaran. Iya, keren. Nah, atau ada yang mau raise hand langsung menanggapi? Adakah Ibu Bapak yang mau berbagi praktik baiknya ketika menghadapi dalam sebuah pembelajaran ada siswa belum mencapai tujuan? Apa yang kita lakukan? Ya, kita bungkus dulu ya. Ini beberapa yang sudah menanggapi. Oke, terima kasih yang sudah menanggapi beberapa yang ditulis di kolom chat ya. Ya, menambah wawasan metode ya, Bu Isma ini, terus Bu Raisi merubah strategi pembelajaran oleh guru ya, merubah strategi pembelajaran dan melakukan pendekatan secara individual Ibu Kalatul. Nah, Bapak Ibu bisa saya simpulkan ya beberapa yang Bapak Ibu tuliskan di kolom chat ya. Nah, ini adalah upaya-upaya ya untuk memperbaiki pembelajaran. Namun tentunya saya sepakat dengan salah satu yang komentar ya, yang menulis. Nah, tentunya untuk bisa melakukan perbaikan pembelajaran, kita awali dengan refleksi, Bapak Ibu. Ya, awali dengan refleksi pembelajaran. Oleh sebabnya, refleksi pembelajaran itu sangat penting sebagai upaya untuk melakukan tindak lanjut perbaikan. Ya, perbaikan tidak bisa langsung serta-merta langsung kita bilang, oh ubah metode pembelajaran, ubah strategi pembelajaran. Strategi apa yang mau diubah? Jangan sampai strategi yang digunakan sama lagi dengan strategi sebelumnya. Maka untuk bisa mengetahui strategi mana yang mau diubah, metode mana yang mau diubah, media mana yang lebih adaptif dengan murid-murid saya, maka disarankan Ibu Bapak melakukan refleksi. Ya, refleksi pembelajaran. Ya, refleksi itu banyak cara ya. Bisa dengan murid dilakukan ya. Terus bisa Bapak Ibu merefleksikan dari hasil belajar yang sudah didapatkan murid lalu mencocokkannya dengan KKTP atau KKM. Ya, berapa persen presentasi ketercapaian dan ketuntasan pembelajaran hari itu. Nah, disitulah Bapak Ibu refleksi untuk tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Hal ini sama dengan pengelolaan kinerja, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kan pada saat observasi, setelah observasi, kemudian Bapak Ibu mengisi dokumen persiapan tindak lanjut ya, dokumen tindak lanjut. Nah, di situ ada form khusus untuk Bapak Ibu melakukan refleksi. Kemampuan refleksi ini masuk dalam variabel penilaian pelaksanaan kinerja Ibu Bapak. Jadi kemampuan kita membuat refleksi dari hasil pembelajaran, bukan nilai observasi yang diberikan kepala sekolah. Nilai observasi yang diberikan kepala sekolah itu bukan nilai pengelolaan kinerja. Ya, jadi jangan boleh bangga lah yang dapat hijau, ya, yang catatannya bagus dari kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu bangga karena itu adalah upaya dan usaha Ibu Bapak. Tapi itu bukan nilai pengelolaan kinerja, Bapak Ibu ya, bukan nilai pengelolaan kinerja. Nilai pengelolaan kinerja dimulai dari Bapak Ibu mampu merefleksikan hasil pembelajaran. Kemudian mampu membuat tindak lanjut, mampu refleksi tindak lanjut. Nah, itu nanti diakumulasikan dengan perilaku kerja yang Bapak Ibu tunjukkan selama pelaksanaan observasi.
Ya, nah Bapak Ibu kepala sekolah juga perlu pahami ini ya, jangan sampai jadi patokan hasil observasi itu menjadi nilai pengelolaan kinerja Bapak Ibu ya. Itu dasar ibarat pembelajaran seperti Bapak Ibu melakukan asesmen awal untuk dapatkan informasi. Oh ini, saya itu seperti ini. Well-being murid seperti ini. Ternyata murid saya tidak terlalu bahagia selama ini. Bapak Ibu refleksi nih. Nah, terus ternyata hasil belajar presentasinya hanya bergeser di presentasi sebesar ini saja. Nah, ternyata saya kurang memanfaatkan media pembelajaran. Itu beberapa hasil refleksi yang mau kita tindak lanjuti. Ya, oleh sebabnya kalau Bapak Ibu melaksanakan observasi dengan cara yang tidak objektif ya, maka tindak lanjutnya juga tidak akan tepat sasaran. Mari kita observasi secara jujur supaya kita bisa mengukur. Pengolahan kinerja ini salah satunya mengukur kemampuan diri kita, Bapak Ibu. Bahwa saya itu sebagai pendidik, bahwa posisi saya di mana saya berangkat. Nah, posisi berangkat itu dari mana? Dari hasil observasi, baseline namanya. Saya berangkat dari situ, dalam bulan Maret, akhir Maret, saya buat peningkatan. Ya, di bulan April saya perbaiki lagi pembelajaran, ternyata lebih meningkat. Ini yang nanti akan menjadi cakupan penilaiannya, Bapak Ibu ya. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat ya transformasi yang dibawa di dalam pengolahan kinerja tahun 2024 melalui PMM, yaitu transformasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, ini seiring sejalan dengan filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara yang menyatakan pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak kita. Ya, kekuatan kodrat yang dibawa oleh mereka ke sekolah, ya, ketika ini dipupuk dengan baik, ya, diberi ruang kepada mereka untuk berkembang sesuai kekuatan yang mereka miliki, maka harapannya mereka bisa selamat dan bahagia menjadi seorang manusia untuk dirinya sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini transformasi yang dibawakan, yang disebut transformasi pengolahan kinerja 2024. Inilah Bapak Ibu, transformasi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Nah, yang bisa ini hanya guru dan kepala sekolah, Bapak Ibu, ya. Bagaimana dengan tenaga kependidikan? Tenaga kependidikan tetap pengolahan kinerja di EKIN BKN, ya. Nah, oke, seperti tata usaha, ya. Intinya tenaga bukan tenaga pendidik. Nah, untuk guru dan kepala sekolah, ini lebih fokus pada platform mereka mengajar, nanti akan terintegrasi dengan EKIN BKN. Kepala sekolah akan membawa semangat kepemimpinan pembelajaran, guru akan membawa semangat praktik kinerja pembelajaran. Nah, ini dengan atasannya yang berbeda-beda. Oke, mari Bapak Ibu, pada tahapan pelaksanaan, pengolahan kinerja itu ada 3 tahap, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Saat ini kita sudah melewati perencanaan. Kita ada dalam tahapan pelaksanaan dan penilaian. Nah, dimulai dari apa? Untuk pelaksanaan, diskusi persiapan. Saya rasa semua sudah ini ya. Terus observasi kinerja. Nah, observasi ini bertujuan menentukan batas kinerja atau baseline sebelum melakukan upaya peningkatan kinerja. Observasi kinerja bukan untuk melakukan penilaian. Nah, ini ya Bapak Ibu dicatat. Bukan untuk melakukan penilaian. Jadi nilai observasi kinerja itu dibentuk di brand dalam bentuk rating atasan, bukan nilai, ya, itu rating atasan. Artinya rasa ungkapan kepala sekolahnya ketika melaksanakan pengamatan di dalam kelas berdasarkan ekspektasi kepala sekolah sudah tercapai belum? Nah, sehingga disebut dengan rating atasan. Setelah itu, Bapak Ibu, setelah observasi, kita buat diskusi. Diskusi untuk apa? Untuk lakukan tindak lanjut perbaikan di sini. Setelah tindak lanjut perbaikan, Bapak Ibu kembali perbaiki pembelajaran di kelas. Terakhir, Bapak Ibu buat refleksi. Lakukan perbedaan sebelum observasi, sesudah observasi, dan setelah tindak lanjut. Apa refleksi yang saya dapat? Apa peningkatan hasil belajar oleh murid-murid saya? Apakah literasinya meningkat? Apakah numerasinya meningkat? Ya, apakah kualitas pembelajarannya meningkat?
ya, sesuai dengan indikator yang Bapak Ibu pilih dari 8 indikator di raport pendidikan. Nah, ini alur pelaksanaan pengolahan kinerja. Sederhananya begini, kita diskusi dulu untuk persiapan observasi, lalu kita buat observasi. Observasi apa adanya, jangan ada apanya. Ya, setelah itu kita diskusi dengan kepala sekolah, Pak, ini rating atasan Bapak Ibu dari hasil observasi Bapak itu belum mampu di bagian sini, Bapak sudah mampu di bagian sini. Ayo Bapak bikin begini, yuk diskusi buat perencanaan, sekarang lakukan tindak lanjut. Misalnya di sini direncanakan, saya akan melakukan tindak lanjut mencari tahu bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Nah, di proses ini gurunya belajar cari tahu. Setelah tahu, ya terapkan. Nah, kembali terapkan di kelas. Setelah diterapkan, Bapak Ibu lakukan refleksi tindak lanjut. Nah, tahapan penilaian pelaksanaan observasi itu dari ini Bapak Ibu, pink, biru, dan kuning. Ya, dari ini nanti. Kepala sekolah akan melihat kemampuan kita itu dari melakukan refleksi hasil pembelajaran di diskusi tindak lanjut, terus upaya melakukan tindak lanjut di sini di biru, dan upaya melakukan refleksi hasil tindak lanjut. Nah, di sini itu berarti observasi belum dinilai ya. Oke, observasi untuk dapatkan data awal. Next. Nah, oh ya, ini aspek penilaian terhadap praktik kinerja. Upaya refleksi yang tadi saya sampaikan, upaya mempelajari, dan perubahan praktik. Nah, ini yang nanti kepala sekolah akan menjadi dasar buat kepala sekolah dalam penetapan angka kredit guru itu nanti di akhir bulan Juni nanti Bapak Ibu akan mengacu ke sini. Ya, jadi bukan ke observasi ya. Maka mari Bapak Ibu yang belum silakan lakukan observasi dengan merdeka ya. Oke. Nah, Ibu Bapak demikian ya untuk presentasinya. Sekarang saya akan demo di akhir ini bagaimana cara melakukan ya, cara mengisi dokumen persiapan tindak lanjut. Nah, oke. Kelihatan, Bu? Sudah, Pak. Cek. Belum kelihatan, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Oke. Sebentar, Bu ya. Saya Iya, buka forumnya dulu. Iya, Pak. Oke. Ya, kelihatan, Bu? Belum, Pak. Sudah. Ya. Ya, Baik, Pak. Bapak Ibu, ini kita lihat bagaimana ini sudah terisi ya. Ini salah satu guru sudah melakukan ini. Kita lihat yang sudah terisi oleh gurunya. Ya. Nah,
Untuk melakukan setelah observasi apa yang kita lakukan, Bapak Ibu, kita masuk kembali ke PMM seperti biasa, seperti ini. Lalu Bapak Ibu lakukan observasi kelas ke pegawai sini. Nah, ini tahapannya sudah selesai, sudah tercentang hijau. Ini juga tahapan observasi sudah. Nah, sekarang ini ada tahapan untuk isi dokumen. Nah, saat ini Bapak Ibu di PMM sudah updatean seperti ini ya, sudah ada tombol ubah ya. Jadi kalau kita sudah terlanjur isi ya, selama belum disetujui kepala sekolah, Bapak Ibu masih bisa mengubah. Ya, oke. Ini tombol ubahnya sudah ada. Nah, sekarang ini karena dokumen tindak lanjutnya sudah diisi, kita langsung baca aja ya bagaimana. Nah, ini ya. Oke. Ini nilai yang Bapak Ibu sebut dengan nilai observasi ya, atau catatan atau rating atasan yang diberikan Pak berdasarkan pengamatan pada saat observasi kelas. Nah, Bapak Ibu nilainya itu hanya terdiri dari rating atasan, dilakukan efektif atau dilakukan tapi belum mencapai 7 belum efektif atau belum dilakukan. Nah, ini si guru ini sudah melakukan ya, berarti warnanya hijau. Nah, terus ada catatan dari kepala sekolah. Sekalipun si guru ini sudah melakukan, tapi ada beberapa catatan yang menjadi masukan buat guru ini. Misalnya, guru berdiskusi dengan peserta didik tentang tujuan belajar. Guru memahami tentang berupa pertanyaan pemantik dan menunjukkan keyakinan berulang kali bahwa peserta didik mampu mengatasi tantangan dalam pembelajaran. Terus ada juga nilai dalam bentuk rekomendasi, Bapak Ibu, rating dalam bentuk rekomendasi. Tingkatkan pembelajaran yang lebih menantang lagi agar murid dapat mandiri menyelesaikan tantangan tersebut dengan cara memfasilitasi pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Nah, Bapak Ibu, tentunya rekomendasi, catatan yang diberikan kepala sekolah ini berdasarkan indikator yang dipilih dan target perilaku yang dipilih oleh guru tersebut. Jadi setiap orang itu beda-beda. Nah, contoh, ini indikator yang dipilih oleh si guru ini adalah ekspektasi pada peserta didik. Nah, target perilakunya yang dipilih ada target perilaku 1. Berarti catatannya akan menyangkut tentang ini. Rekomendasi pun akan menyangkut tentang ini. Nah, seperti itu. Sekarang ini nilainya sudah muncul, sekarang gurunya cek. Oh, sudah ada. Nah, untuk pengisian dokumen tindak lanjut, yang pertama Bapak Ibu lakukan di sini adalah Bapak Ibu akan melakukan refleksi. Ini yang saya bilang tadi. Ya, sebelum memilih rencana tindak lanjut, kita buat refleksi dari catatan kepala sekolah yang tadi. Yang mana? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, cek hasil penilaian observan. Kita akan merefleksikan rating atasan ini. Oke, silahkan dituliskan di sini refleksi yang Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu alami, dan Bapak Ibu hasilkan dari pembelajaran. Misalnya nih, karena guru ini memilih indikator tadi ya yang saya sampaikan, ekspektasi pada peserta didik. Pembelajaran masih perlu ditingkatkan dengan menggunakan berbagai dinamika yang menarik sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Ya, saya masih perlu mempelajari berbagai bentuk dinamika pembelajaran yang dapat menantang peserta didik guna meningkatkan motivasi belajarnya. Ini refleksi yang dibuat oleh guru ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, berdasarkan catatan tadi. Nah, setelah itu kita akan memulai ke pilihan belajar. Nah, Bapak Ibu, untuk mengisi refleksi, Bapak Ibu bisa melihat panduan-panduan di sini. Kalau masih bingung mengisi refleksi. Refleksi ini tentang apa? Ya, bisa tentang kesulitan yang Bapak Ibu hadapi dalam observasi kelas atau dalam pembelajaran di observasi kelas. Bisa berupa aspek praktik yang ingin Bapak Ibu tingkatkan, ya. Bisa berupa perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Di bagian mana yang akan Bapak Ibu refleksikan? Silakan tuliskan di sini. Nah, untuk lebih menguatkan ini, Bapak Ibu bisa jelaskan, ya. Misalnya, perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan. Ya, nah, atau faktor yang menyebabkan tantangan tersebut. Ya, nah misalnya nih, ini si guru ini yang di atas menulis refleksi mengambil tantangan kesulitan yang dia hadapi. Terus bagaimana cara menjelaskan aspek itu? Dia menjelaskan faktor yang menyebabkan tantangan tersebut.
Ya, apa yang kesulitan yang dihadapi ini Bapak Ibu. Pembelajaran masih perlu ditingkatkan dengan menggunakan berbagai dinamika yang lebih menarik sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, kemudian aspek tantangan tersebut, dia memilih faktor yang menyebabkan tantangan ini. Faktornya apa? Ya, faktornya karena saya perlu mempelajari berbagai bentuk dinamika, ya, pembelajaran yang dapat menantang peserta didik guna meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, seperti ini cara menulis refleksi di dokumen tindak lanjut. Setelah itu baru Bapak Ibu mulai dengan pilihan belajar. Ibu Bapak dalam pengisian ini pilihan belajar itu ada 2, pilihan belajar wajib yang di atas, kemudian pilihan belajar pilihan itu melalui PMM. Nah, cara pengisiannya sama aja ya, sama saja. Nah, untuk pilihan belajar yang wajib, Bapak Ibu boleh memilih ya, lewat apa saja. Tapi terlebih dahulu Bapak Ibu tentukan dulu tujuan tindak lanjut. Contoh, di sini tujuan yang dibuat adalah meningkatkan kualitas pembelajaran melalui tantangan yang bermakna disertai motivasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tetapkan dulu tujuan. Tujuan ini menyangkut tentang apa? Semua tetap berorientasi pada target perilaku kita. Ya. Jadi berdasarkan target perilaku, ada catatan di sini, ada rekomendasi, maka itu akan menjadi langkah untuk acuan ke langkah-langkah berikutnya. Kemudian, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan? Nah, setelah tujuan ini dibuat, apa upayanya? Oke, karena ini tujuannya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui tantangan yang bermakna. Maka upaya yang saya lakukan, belajar di komunitas belajar dan mengikuti kegiatan-kegiatan berbagi praktik baik terkait target perilaku yang akan saya tingkatkan. Nah, target perilaku yang tadi, yang satu tadi, Bapak Ibu. Ya, terus kapan akan dilakukan? Nah, ini karena observasi, guru tersebut telah melakukan. Ini sudah diisi Bapak Ibu, saya tidak mengedit ya, karena ini akun guru. Dia sudah isi, tinggal saya setujui aja. Ya, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Nah, si guru ini karena observasinya dilakukan di bulan April, ya. Sorry, ini kayaknya kebalik cara isinya. Harusnya Maret sampai April ya. Ya, di bulan Maret. Nah, maka Maret sampai April itu dilakukan ya untuk ini apa? Belajar di komunitas belajar, mengikuti kegiatan-kegiatan praktik baik tentang apa? Tentang target perilaku 1 tadi. Ya. Setelah itu Bapak Ibu butuh sumber dukungan apa? Dukungan apa? Kebutuhan apa dari supaya ini bisa dilihat oleh kepala sekolah. Oh, saya butuh sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik baik. Nah, itu saja yang kita buat pada tahapan dokumen tindak lanjut. Lalu yang di bawah ini gimana? Yang opsional PMM. Ini kan opsional. Kalau menurut Bapak Ibu dari langkah ini masih kurang, perlu dikuatkan, ya ayo masuk lagi dipakai gunakan PMM. Ya. Nah, di PMM ini Bapak Ibu akan memilih modulnya secara otomatis langsung muncul. Jadi topik materinya sudah ada di sana. Ya, ini Bapak Ibu pilih. Nanti Bapak Ibu akan centang. Ini tidak bisa praktik ya, karena ini sudah diusulkan gurunya. Nanti tampilannya kalau Bapak Ibu yang belum diusulkan gurunya, Bapak Ibu akan muncul secara otomatis di bawah sini. Ini beberapa modul yang terkait tentang target perilaku kita. Bapak Ibu pilih modul tersebut, lalu sama seperti tadi. Kapan Anda akan mempelajari? Nah, tuliskan bulannya. Terus apa dukungan? Pilih lagi seperti ini, pilih dukungan. Nah, misalnya karena ini PMM ya butuh misalnya internet ya, sarana internet ya. Siapa tahu ini difasilitasi oleh kepala sekolah gitu. Ini kan dukungan. Atau butuh forum, ya siapa tahu kepala sekolah bisa menghadirkan forum-forum seperti ini yang dibuat oleh SDA 4 misalnya. Nah, di sini di PMM Ibu Bapak, ini ada belajar lewat modul ya. Modul di pelatihan mandiri PMM. Jadi, modul itu bukan berarti Bapak Ibu harus selesaikan sampai unggah aksi nyata seperti pelatihan mandiri. Tidak Bapak Ibu ya. Jangan salah persepsi. Jangan sampai, enggak, saya belum selesai karena belum unggah aksi nyatanya di PMM.
Di sini cukup mempelajari ilmunya yang ada di dalam modul. Tidak perlu sampai membuat aksi nyata. Kalau Bapak Ibu mau buat aksi nyata, nanti buat sendiri. Tidak perlu harus mengganggu aktivitas yang ada di pengolahan kinerja. Ya, itu lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu harus buat aksi nyata. Tapi jangan menjadikan bahwa atau jangan mengasumsikan bahwa opsi pilihan belajar di PMM itu harus sampai mengunggah aksi nyata. Nah, itu keliru ya Bapak Ibu, cari kerja namanya. Ya, kita cukup masuk ke PMM karena di PMM sudah ada ilmunya, materinya sudah ada di sana. Jadi kita masuk bukan per topik ya, tapi per modul belajar. Jadi kalau Bapak Ibu yang sering ke pelatihan mandiri itu kan di dalam fitur pelatihan mandiri itu ada apa-apa? Ada topik ya. Ya, topik pelatihan. Dari topik pelatihan dari tiap topik ada modul, dari tiap modul ada apa lagi? Ada materi. Dari tiap materi ada apa? Ada aktivitas. Kayaknya kalau tidak salah seperti itu. Jadi yang kita mau belajar di sini itu adalah modulnya, ya, modulnya, bukan pelatihan mandirinya. Oke, demikian ya yang bisa saya bagikan di siang hari ini. Semoga membantu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan. Mungkin Bapak Ibu yang punya praktik baik lain yang mau didiskusikan, ya bisa kita buka ruang diskusi. Terima kasih Ibu Eda, saya kembali. Baik Bapak Al untuk pemaparan materinya di siang ini. Terima kasih Bapak Al. Untuk itu Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan Bapak Ibu bertanya terkait materi yang dipaparkan tadi. Bapak Ibu silakan, atau Bapak Ibu mau sharing tentang praktik baik Bapak Ibu silakan, tapi terkait materi yang tadi Bapak Al berikan disilakan. Bagi Bapak Ibu yang ada di live streaming atau YouTube silakan ketik pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Bapak Ibu silakan. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan raise hand supaya saya di sini bisa melihat dan bisa memberikan waktu dan kesempatan untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Di sini sudah ada Ibu Wilhelmina Levina. Ibu, halo Ibu Wilhelmina. Halo Ibu Wilhelmina Levina, silakan. Ibu Wel, silakan aktifkan mikrofonnya, Bu. Ya. Ibu Wilhelmina, silakan aktifkan mikrofonnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Maria Magdalena. Ibu Maria, silakan aktifkan mikrofonnya, Bu. Ibu Magdalena, tolong tolong aktifkan kameranya. Ya, selamat siang, Ibu. Iya. Ibu tolong perkenalkan diri dan nama jelas dan identitas yang lengkap, Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Bengahaban. Saya dari TK Nurunuan, Kecamatan Adonara Timur. Baik.
Ibu silakan. Ya, saya juga baru masuk ya Ibu, dari Zoom ini saya juga baru masuk. Saya mau bertanya, saya kan sudah melakukan observasi di dalam kelas dengan anak-anak. Kebetulan waktu itu observasinya saya lakukan itu selama 1 minggu dengan kepala sekolah melalui video. Tapi di dalam PMMM itu tidak ada unggah dalam bentuk video. Apakah nanti, maksudnya caranya bagaimana supaya videonya itu bisa terunggah di PMM atau hanya cuma ambil gambar yang ada di dalam foto itu? Terima kasih, saya kembali. Itu saja Ibu. Baik Ibu. Ada lagi Ibu Wilhelmina Levina? Ibu tolong aktifkan mikrofonnya Ibu. Bapak Ibu ada lagi? Ibu Wilhelmina, tolong mikrofonnya diaktifkan ya. Ibu Wilhelmina Levina silakan. Bapak Ibu selain Ibu Wilhelmina ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Ibu moderator ada pada kolom chat Ibu. Ya. Oke baik, di sini Bapak Al, ada Ibu Maria Magdalena. Di sini Antoa bertanya tentang saya sudah melakukan observasi selama 1 minggu. Tidak ada video dalam PMM itu atau diunggah dalam PMM. Mari. Ibu siapa? Ibu siapa? Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, disilakan menggunakan raise hand Bapak Ibu ya. Ya, saya jawab dulu ya yang ada ya, Bu Ya, Pak. Eda ya. Iya, Pak. Ya. Pak, pertanyaan tadi sudah jelas, Pak? Ya, sudah. Iya, Pak. Nah, silakan Pak Al. Yang pertama tadi buat Ibu Maria Bu Magdalena, Maria Pak. ya, unggah video Iya, Pak. di PMM. Nah, Bu, video apa nih yang dimaksud nih? Coba di PMM itu tidak ada tempat ya untuk mengunggah video maupun foto ya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengabadikan kegiatan observasi ya, silakan Bapak Ibu buatkan dalam bentuk apa, video cerita praktik baiknya. Lalu kalau Bapak Ibu mau unggah di PMM ya unggah aja di bukti karya, tapi di pengolahan kinerja tidak meminta itu. Tidak meminta bahwa harus mengunggah video, harus mengunggah foto ya. Jadi Bapak Ibu cukup mengunggah apa yang akan kita unggah-unggah nanti ya, RPP itu pun tidak wajib ya. Terus yang kita unggah nanti yang wajib itu adalah RHK ya. Perencanaan RHK yang Bapak Ibu rencanakan. Nah, pada pengembangan kompetensi, misalnya sertifikat kegiatan webinar, kegiatan pelatihan ya. Nah, itu yang diupload oleh guru. Nah, ditambah dengan laporan dan SK tugas tambahan. Nah, itu saja yang kita upload Bapak Ibu.
Sementara untuk kepala sekolah itu mengupload 5 dokumen wajib yang berkaitan tentang kepemimpinan pembelajaran. Nah, itu Bu ya, Bu Maria, jadi tidak diupload di PMM Bu. Memang kalau Ibu cari tidak dapat tempatnya di sana. Karena memang tidak dikasih ruang untuk mengupload di sana. Ya, kemudian Ibu Nunung ya, Ibu Nunung di kolom chat ya, bagaimana cara mengubah kalau sudah mengumpulkan dokumen. Nah, ini dokumennya dokumen apa dulu ya? Ya, oke. Nah, kalau misalnya ini dokumen yang tadi yang saya demo ya, dokumen itu adalah dokumen ya, dokumen apa nih Bu? Kalau RPP tidak ada masalah Bu. Kalau dokumen itu dokumen RPP yang telah diunggah, itu tidak ada masalah karena itu tidak wajib. Silakan nanti konfirmasikan dengan kepala sekolah. Sampaikan aja, Pak, itu RPP saya sudah terlanjur unggah, tidak bisa edit lagi. Nah, tapi nanti saya tidak pakai RPP itu, saya pakai yang ini, Pak, coba dipelajari. Nah, supaya komitmen kepala sekolahnya pegang yang kita ubah. Ya. Nah, kalau ini yang dimaksud Ibu Nunu bahwa ini adalah dokumen tindak lanjut pada pengisian tadi, bagaimana cara mengubahnya? Nah, tadi ada kolom ubah ya, Bapak Ibu. Itu kalau belum disetujui oleh kepala sekolah, Bapak Ibu. Kalau sudah disahkan kepala sekolah ya tidak bisa. Nah, ini karena belum disetujui oleh kepala sekolah. Saya coba share ya. Ya, saya ulang. Nih, kelihatan Bu? Nah, kalau misalnya yang dimaksud Bu Nunung tadi pertanyaannya dokumen tindak lanjut yang mau diubah, nah berarti di sini Bu. Ini sudah isi dulu, lalu sudah kumpulkan. Nah, tapi misalnya Ibu mau ngubah, ya silakan klik ubah, lalu pilih lanjut ubah. Nah, centang di sini, mohon ajukan perubahan ke atasan terlebih dahulu ya. Saya mengerti bahwa dokumen tindak lanjut, dokumen refleksi tindak lanjut akan dihapus. Itu berarti apa yang sudah kita isi ini akan dihapus ya di dokumen tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu ajukan perubahan. Ya, nanti konfirmasi ke kepala sekolah bahwa saya ada ajukan perubahan, saya tadi isi di dokumen tindak lanjut tapi tidak ada kesalahan misalnya begitu. Ya, itu untuk Ibu Nunung ya. Terus Ibu Leli Gusmayanti. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah opsi pilihan harus kita lakukan? Ya, kalau menurut Ibu masih perlu untuk dibelajarkan, silakan Bu. Nah, kalau saya tidak lakukan gimana? Tidak wajib, kan tadi tertulis opsional. Ya, tadi tertulis opsional, artinya kalau dibutuhkan ya silakan ditambahkan juga belajar di PMM. Tapi ingat, di PMM bukan sampai bikin aksi nyata. Bapak Ibu cuma dapatkan informasi. Kalau saya sarankan, centang aja PMM, karena kita cuma cari informasi di dalam. Siapa tahu lewat PMM itu Bapak Ibu dapatkan banyak, di dalam itu ada aksi nyata. Contohnya nih, Bapak Ibu memilih kesepakatan disiplin positif. Ya. Nah, untuk dapatkan praktik baik tentang kesepakatan kelas, ya lebih banyak di PMM, Bapak Ibu. Masuk di PMM, ketik aja di bukti karya. Kesepakatan kelas, sangat banyak contoh-contoh di sana yang bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Nah, oke. Oh, nah ini Bu Nunung ya. Merubah opsi dari Baik, 2 Bu Nunung. modul menjadi 1 modul. Nah, itu enggak apa-apa, Bu. Caranya seperti tadi ya, Ibu terlanjur mencentang di opsi pilihan mungkin ya, di opsi pilihan di PMM itu belajar dari 2 modul ya. Nah, selama yang saya praktikan tadi, yang saya share screen, selama belum disetujui kepala sekolah, Bapak Ibu masih bisa untuk mengubahnya. Tapi caranya klik tombol ubah tadi dulu, lalu centang dan sampaikan ke kepala sekolah supaya kepala sekolah di sana bisa menyetujui untuk perubahan. Itu Bu Nunung ya. Sekaligus sama Bu Vera nih. Ya, Bu Vera ini lagi bertanya ya. Oke, Pak izin ditunggu webinar. Oh iya.
Ekin BKN. Nah, saya bermasalah dengan honor atasan bahwa masih menggunakan nomenklatur lama. Iya, Pak Ridho, ini ada yang tawarkan untuk webinar Ekin BKN, Pak. Silakan ditanggapi. Ini ahlinya kalau Ekin BKN ini Pak Ridho, Bu Vera. Ya, oke, Bu Eda, saya kembalikan. Iya Pak, terima kasih Pak Al untuk pencerahannya untuk kami peserta di room ini. Lalu ini ada penanya juga di kolom chat Pak terkait dengan saya melakukan tahap perencanaan pada PMM masih dalam sekolah yang lama dan saya masuk untuk membuat penilaian untuk guru-guru sebagai PLT namun menggunakan akun dari Kepsek yang lama. Apakah saya bisa masuk untuk melakukan observasi? Ini di kolom chat, Pak. Halo, Pak Al. Oh iya, ada ya, Bu Welmina ya. Saya Iya, PLT pada SD, tapi melakukan tahapan perencanaan PMM masih dengan sekolah yang lama. Dan saya masuk buat penilaian bagi guru sebagai PLT. Tapi pakai akun Capsule. Apakah saya bisa masuk untuk melakukan observasi? Bisa, Bu. Ya, silakan dilakukan observasi karena Ibu pelaksana tugas di situ sambil memperbaiki data di Dapodik ya. Hubungi karena kalau status PLT sekarang bisa tapi harus konfirmasi data dulu dan perbaiki data update datanya di Dapodik. Nah, ini kan Bapak Ibu begini. Bapak Ibu jangan takut, yang Bapak Ibu lakukan hari ini bukan mau dicetak SKP-nya nanti bulan Maret, Mei, Juni. SKP-nya nanti dicetak nanti di tahun depan Bapak Ibu. Ya, dipakai nanti biasanya di Januari atau di akhir tahun ini di Desember. Nah, jadi siapa yang nanti tanda tangan SKP saya? Ya nanti kepala sekolah yang masih bertugas sampai Desember nanti. Tapi yang kita bertugas saat ini tetap mengawal pelaksanaan pengolahan kinerja. Kalau saya seorang PLT, ya jangan terbayang bahwa nanti saya masih PLT, nanti siapa yang tanda tangani SKP-nya gitu. Nah, tidak Bapak Ibu ya. Urusan itu nanti belakangan. Sekarang bagaimana pelaksanaan pengolahan kinerja tetap jalan, pembelajaran seperti biasanya, sehingga peningkatan kualitas kinerja guru itu tetap terjamin ya, atau terlaksana atas pengawalan dari kepala sekolahnya. Seperti itu, Bu. Oke. Baik, Pak Al. Untuk pencerahannya bagi Ibu Wilhelmina Levina. Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Kalau Bapak Ibu mau bertanya, raise hand Bapak Ibu. Silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang masih mau bertanya tentang terkait materi yang tadi disampaikan oleh Bapak narasumber kita? Bapak Ibu masih adakah? Iya, buat Ibu Maria, silakan aktifkan mikrofonnya, Bu. Silakan. Saya mau bertanya lagi, Bu. Kegiatan observasi yang dilakukan itu apa kegiatan observasi setelah Suaranya tidak kedengaran, Bu. Kegiatan observasi kalau dilakukan itu setelah melalui tanggal
Halo Ibu, suaranya tidak kedengaran Ibu. Terlempar mungkin Ibu moderator. Oh, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Iya, sambil Ya, menunggu. Bapak Al. Ini ada penanya di kolom Halo. chat. Apakah saya akan lanjut pengerjaan Sudah tahap saya jawab, Bu. observasi? Iya. Sudah saya jawab di Oh, sudah chatnya. tadi. Ya, Pak. Oke. Ya, Iya, Ibu, Pak. Terima kasih. kalau betul Ibu sudah di sekolah baru dan sudah ada SK yang dasar hukumnya Ibu pindah di sekolah itu, data Ibu masih di sekolah lama, maka solusi Ibu perbaharui Dapodik ya, supaya datanya juga akan tersinkron dengan data sekolah baru. Ya, menyangkut apakah lanjut pengerjaan tahapan observasi, ya tetap lanjut berdasarkan SK yang Ibu tugaskan. Yang ditugaskan oleh atasan Ibu. Nah, cuman supaya data Ibu bisa cepat masuk di sekolah baru, ya caranya perbaiki Dapodik. Ya. Ya, mohon bertanya Pak, Pak, apakah ada. kegiatan observasi itu hanya fokus pada topik perilaku bukan materi pembelajaran? Ya, oke. Ibu Asri, ini fokus pada peningkatan kualitas pendidikan melalui raport pendidikan. Nah, karena kita memilih satu indikator, ya. Nah, indikator itu turunannya ada beberapa target perilaku. Nah, itu akan menjadi fokus kita, Bapak Ibu. Tiap guru beda-beda. Nah, nanti bagaimana dengan bukan materi pembelajaran? Materi pembelajaran itu tidak diobservasikan, Bapak Ibu ya. Ya, itu nanti gurunya dengan siswa, guru kan sudah terbiasa dengan materi pembelajarannya. Ya, nanti fokusnya juga pada hasil belajar. Ya, seperti itu. Nah, terkait tentang yang di luar dari observasi, misalnya media pembelajaran, administrasi, perangkat pembelajaran, ya itu nanti pada saat supervisi, ya supervisi bersama kepala sekolah. Observasi ini adalah satu sampel pembelajaran dalam pengolahan kinerja yang diambil untuk melihat peningkatan target perilakunya. Seperti itu, Bapak atau Ibu Asri ini ya. Ya. Halo. Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Halo Bapak Ibu. Kayaknya udah cukup, Bu. Iya, Pak. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Al untuk pemaparan materi di sore ini. Luar biasa Pak, terima kasih banyak. Dan semua para peserta yang ada di room ini, terima kasih banyak untuk partisipasi yang sangat luar biasa yang kita terima di hari ini. Untuk itu, saya akan masuk pada ya. Bapak Ibu, kita akan masuk pada acara yang berikut, sambutan dari Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku kepada Bapak Dr. Lamansur SPD MPD, disilakan. Ibu Beliau moderator. dalam perjalanan, Bu. Oke, Pak. Belum sempat bergabung. Ya. Permohonan maaf, nanti di sesi-sesi berikut beliau akan membersamai kita.
Oke Pak, terima kasih Bapak Al untuk informasinya kepada kami semua di room ini. Bapak Ibu, kita akan masuk pada kegiatan kita yang berikut, yaitu foto bersama Bapak Ibu. Foto bersama. Untuk itu Bapak Ibu, saya minta semua kamera diaktifkan. Semua kamera diaktifkan supaya kita foto bersama di sore hari ini. Ya, baik. Bapak Ibu. Bapak Ibu minta senyumnya dong. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, literasi Bapak Ibu, gaya literasi Bapak Ibu. Satu kali lagi Bapak Ibu. Ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya di siang ini. Untuk kegiatan foto bersama di sore ini, terima kasih. Dan untuk foto bersama, mari kegiatan dengan foto bersama di sore ini, maka berakhirlah kegiatan webinar perdana Kombel Amanisa SD Negeri 4 Ambon. Dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Tabea. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya di sore ini. Dan kita akan berpisah satu terhadap yang lain. Dan kami menunggu webinar berikutnya, nanti pasti kita akan mengirim undangan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Al. Ya Ibu Eda, Narasumber yang luar biasa. Oke. Baik Pak Alpi, Ibu narasumber, bahkan teman-teman peserta webinar. Sebelum kita tinggalkan room Zoom ini atau webinar ini, ada pantun untuk mengakhiri kita punya kegiatan webinar di sore ini. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa beli terasi. Amin. Semoga semua diberkahi dan kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Cakep. Terima kasih Bu Kep untuk bantunya. Ini lagi ikut kegiatan. Iya, jadi Oke, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa meninggalkan room ini. Sudah saya kirimkan di kolom chat. Bagi Bapak Ibu silakan mengisi link daftar hadirnya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikatnya. Dan ini juga merupakan hari yang bahagia buat Ibu Kepsek selaku ketua komunitas juga, bahwa baru selesai kemarin Bapak Ibu berulang tahun yang ke-55 tahun kemudian mengikuti kegiatan di Jakarta terkait dengan sekolah penggerak. Silakan Bapak Ibu mengisikan daftar hadirnya Bapak Ibu, karena sebentar lagi kita akan menutup kegiatan kita di hari ini. Dan terkait dengan masukan dari Bapak Ibu tadi terkait dengan kinerja BKN, kita akan menindaklanjuti itu Bapak Ibu. Mungkin dalam waktu dekat kita akan melaksanakan kegiatan webinar seri kedua terkait dengan kinerja BKN, karena untuk Provinsi Maluku mungkin yang baru jalan adalah Kota Ambon, Kabupaten Kota Ambon terkait dengan kinerja BKN tahun 2023. Karena untuk 2024 kita semuanya melalui platform Mereka Mengajar. Kalau kinerja BKN Bapak Ibu melalui platformnya BKN, yaitu ekinnya itu Bapak Ibu. Kita akan menindaklanjutinya itu Bapak Ibu untuk kegiatan webinar seri berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan dan partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan webinar perdana di
siang menjelang sore ini. Sampai ketemu Bapak Ibu pada kegiatan webinar